Shalom. Satu kata yang menjadi tema waktu ditanya ya, kata ini sebenarnya sudah saya siapin juga sebenarnya saudara. Papi saya itu sering nonton TV live itu ya, ada satu hamba Tuhan yang hari-hari itu terus ngomong tentang langit baru, bumi baru, langit baru, bumi baru. Tiba-tiba di hati saya itu nyantol gitu, kata kesejatian. Ya, saya juga tidak ngerti maksudnya kesejatian itu apa. Tapi sejati itu adalah otentik gitu ya, arti asli. Yang asli sejati, ya. Kayu jati itu maunya yang asli. Kita semua kalau beli barang maunya yang asli. Kalau dikasih yang palsu nggak mau, maunya yang asli gitu. Yang nomor satu mungkin yang KW1 yang paling bagus gitu. Ya, sebenarnya kesejatian dari kehidupan setiap kita itu apa gitu. Saya juga nggak siapin sebenarnya ayatnya, tapi tiba-tiba itu waktu saya ditanya temanya apa gitu. Kesejatian, ayatnya belum dapat saya bilang gitu. Tiba-tiba ayat ini muncul, tolong dikeluarkan di Mazmur 17. Saya akan bacakan buat saudara. Yang paling bawah itu yang versi yang Alkitab kita. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur 17 ayat yang ke-15. Ayat ini pernah berbicara kuat di hati saya sekian tahun yang lalu. Saya dipinjemi teman buku Alkitab Living Bible, ya saya baca dari versi Living Bible-nya itu bahasa Inggris saudara. But as for me, my contentment is not in wealth, but in seeing you and knowing all is well. Ada kata-kata all is well between us. Between us, asnya itu antara saya dengan Tuhan. And when I awake in heaven, I will be fully satisfied, for I will see you face to face. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya, tetapi bagiku kepuasanku bukanlah pada kekayaan, tetapi melihatmu dan mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja di antara kita. Dan ketika aku bangun di surga, aku akan sepenuhnya puas karena aku melihatmu muka dengan muka. Ada satu kata yang all is well. Sekian waktu yang lalu Pak Petrus aku pernah khotbah ini all is well sampai kita buat kaosnya all is well saudara. Itu cerita tentang perempuan Sunem. Kita tahu ceritanya, ini perempuan yang baik. Setiap kali Elisa lewat dengan bujangnya, singgah ke rumah perempuan itu. Sehingga perempuan ini berinisiatif ngomong sama suami, yuk kita bikinin kamar. Sehingga kalau dia singgah di sini, dia bisa tidur di kamar. Ya, akhirnya Elisa merasa gak enak, kok dia baik banget sama kita sih ya, Gehazi. Dia tuh pengen apa? Coba toh kita bantuin doa, dia tuh kepengen apa? Terus dia ngomong, aku ini baik semua, karena dia orang kaya, dia cukup, semuanya baik. Aku tinggal di antara kerabatku, tidak ada yang musuhi aku, semua baik, semua baik. Tapi dia gak punya anak saudara, akhirnya didoakan supaya dia punya anak. Beneran Tuhan genapi janjinya, diberi seorang anak laki-laki. Setelah anak itu gak tahu umur berapa, pergi ke ladang dengan papahnya. Tiba-tiba kepalanya itu dipegang, aduh kepalaku, dan anak itu mati. Waktu anak itu mati, papanya bilang bawa suruh ke mamanya gitu, ke ibunya. Ditaruh di kamarnya Elisa, perempuan itu pergi. Suruh bujang-bujang siapin aku keledai, aku mau pergi ke nabi. Suaminya tanya, kenapa kamu ke sana? Kan bukan bulan baru nih, bukan jadwal kebaktian gitu. All is well. Bahasa Inggris jawab all is well, semua baik saja. Waktu dia sampai di Elisa ngomong ada apa? Dia tidak jawab ke Gehazi, dia jawab all is well. Semua baik, semua baik, semua baik. Dan semua baik, tidak ada apa-apa. Tapi konteks di ayat yang ini, yang di Mazmur ini dikatakan, kata-kata konten hari-hari ini mungkin lagi sering kita dengar ya, karena orang lagi bikin konten YouTube, bikin konten Instagram, bikin konten medsos gitu, konten. Konten itu apa sih artinya? Puas. Kepuasan. Isi, konten itu artinya isi dari hidup kita. Siang ini kayak anak-anak sekolah minggu, hati yang berlubang, dari Pak Enggi ngomong, lubang itu kayak donat. Ada lagu anak-anak berkata, hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada yang kosong. Tapi dikatakan yang kosong itu mau diisi pakai apa? Kalau kita dalam pengejaran kita di dunia ini, kekosongan itu kita isi pakai apa? Pakai hobi mungkin, pakai kekayaan, pakai pekerjaan, pakai teman, pakai pacar mungkin, suami, istri, anak, apapun lah. Kita isi, apakah itu bisa? Ayat firman Tuhan berkata, isiku, kepuasanku, my contentment, konten hidupku itu
tidak di dalam harta. Hari ini banyak orang kejar harta sampai ada lagu apa yang dicari orang, uang gitu ya kan. Hari ini kita tidak cari itu saudara. Kepuasan kita itu ya di dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan waktu aku bangun, aku akan puas memandang rupamu. Kepuasanku bukan di dalam yang lain, tapi dalam aku ini bisa memandang Tuhan. Dan all is well. All is well between us. Antara saya dengan Tuhan, semuanya baik-baik saja. Sekalipun perempuan Sunam itu mungkin remuk hatinya, hancur hatinya. Karena anak yang diidam-idamkan, sudah diberi senang punya anak. Anak itu mati, tapi dia tidak ada apa. All is well, semua baik. Sekalipun kondisinya seperti tidak baik, tapi dia ucapkan dengan ucapannya, all is well, semua baik. Dan kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, waktu aku ini memandang Engkau, biarkan semuanya all is well. Semuanya baik-baik saja antara aku dengan Tuhan. Tidak ada ganjelan. Aku tidak nyimpen perasaan apapun sama Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak nyimpen perasaan apa-apa sama aku. Matius 7 berkata di terjemahan lain, suatu saat nanti Tuhan akan berterus terang. Itu kan ayat tentang Tuhan akan membuat mujizat, membuat apa gitu. Tapi suatu hari Tuhan akan berterus terang kepada kita. Tapi kalau berterus terangnya nanti di kekekalan, terlambat. Bisakah Tuhan berterus terang pada kita hari ini? Apakah kita siap kalau Tuhan mengatakan terus terang hatinya terhadap kita hari ini? Apakah kita bisa? Kalau Tuhan itu masih berterus terang dengan kita saudara. Dia masih anggap kita itu sahabat. Dia masih anggap kita. Orang Niniwe itu kalau Tuhan mau memusnahkan, pas bunuh aja tuh jahat, itu Syria, ya kan Asyur. Tuhan mau hancurkan Niniwe gampang. Kenapa dia harus susah-susah? Suruh Yunus, yang akhirnya Yunus juga tidak mau. Karena dia tahu ini orang jahat, kenapa mesti. Yunus tahu hati Tuhan, Yunus sangat tahu. Karena dia tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Yunus tahu, tapi Yunus gak rela lihat bangsa yang jahat itu, lihat Niniwe yang jahat itu diampuni. Sehingga dia ngomong, aku gak mau ke sana, aku mau pergi jauh dari hadirat Tuhan. Aku mau jauh pergi ke Tarsus. Hanya Tuhan rekayasa sedemikian hanya untuk memperingatkan sebuah kota yang bernama Niniwe. Yunus berkata dalam 40 hari Niniwe akan tugang balikkan. Apa reaksi orang Niniwe? Rajanya turun dari tahta, melepaskan semuanya, pakai pakaian kabung, mereka berpuasa, bukan cuma manusia, bahkan binatang pun ikut berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebuah pertobatan terjadi, dan Tuhan paling tidak tahan dengan yang namanya pertobatan. Jangan pernah takut kalau kita ini pernah salah, saudara. Jangan pernah takut kalau orang cap diri kita seperti apapun. Saya percaya kuasa pertobatan. Saya tuh baca Alkitab, gak pernah ngerti tadinya saudara, bahwa Ahab, saudara tahu Ahab? Ahab itu raja jahat atau raja baik? Yang istrinya namanya Isabel. Ahab itu bertobat saudara. Alkitab mencatat Ahab bertobat. Kurang mantep ya. Manasye. Ada satu raja anaknya Hizkia. Hizkia harusnya mati tapi dia minta perpanjangan waktu dengan Tuhan. Tuhan kabulkan. Dalam perpanjangan waktu itu lahir seorang anak bernama Manasye yang akhirnya akan melanjutkan tahtanya. Manasye itu tercatat jahat, mempersembahkan anaknya sebagai korban. Itu setahu saya sebelum saya baca Alkitab itu saudara, setahu saya raja paling jahat itu Manasye. Yang paling heran, pemerintahan paling lama 55 tahun itu Manasye saudara. Saya nggak pernah ngerti waktu saya baca. Manasye bertobat saudara. Kita ini gak pernah ngerti pertobatan orang. Bahkan tertulis di Alkitab pun kadang kita sudah terlalu, oh Ahab jahat. Manasye, oh Manasye jahat. Kita gak pernah ngerti pertobatan mereka. Tapi Alkitab mencatat, Manasye bertobat, Ahab bertobat, Niniwe bertobat. Dan saudara tahu, Tuhan tidak bisa tidak mengampuni. Sekalipun mungkin konsekuensi dari dosa harus jalan, Tuhan ampuni dosanya. Hari ini kita belajar, jangan ada ganjelan apapun antara kita dengan Tuhan. Kalau ada salah, lebih baik Tuhan terus terang sama saya. Kalau aku ada salah Tuhan, terus terang. Jangan nanti di kekekalan baru engkau nyatakan.
Jangan sampai nanti, kayaknya hidupku baik-baik. Engkau berjalan di kota-kota kami Tuhan. Engkau membuat mujizat di kota kami. Engkau melawat kota kami. Tapi aku sendiri ternyata tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga di suatu hari Tuhan tolak kita. Jangan saudara. Biarkan dia berterus terang hari ini. Apapun kondisi hati kita. Mungkin tidak ada orang tahu. Mungkin tidak pernah dibukakan. Tapi biarkan terang Tuhan itu menyinari kita di dalam kebenaran. Aku pandang wajahmu. All is well between us, Lord. Antara aku dengan Tuhan tidak ada ganjelan. Tuhan tidak menyimpan rasa terhadap saya. Dan saya tidak menyimpan rasa terhadap Tuhan. Sekalipun mungkin doa saya belum dijawab. Sekalipun mungkin pergumulan saya masih ada. Tapi biarkan aku tetap berkata all is well. Aku tetap mengikut Yesus, aku tetap cinta Tuhan, aku tetap nantikan janjinya digenapi dalam hidupku. Ayub itu salah apa saudara? Tidak ada salahnya Ayub. Ayub itu dikatakan orang yang saleh, Tuhan sampai bangga. Kamu lihat setan? Ayub hambaku, orang yang saleh, orang yang benar. Apa yang Ayub buat tiap hari saudara? Setiap kali pagi, dia bikin pendamaian. Jangan-jangan anakku menghujat Tuhan. Jangan-jangan waktu mereka pesta, mereka berbuat salah, mereka mikir yang salah, ngomong yang salah. Setiap hari dikatakan Ayub itu mengadakan pendamaian. Mintakan ampun buat anak-anaknya. Minta ampun sama Tuhan. Setiap hari pendamaian. Minta ampun Tuhan kalau ada yang salah, ada yang keliru. Dan dia menaikkan korban. Alkitab berkata Tuhan buat pagar sekeliling hidup Ayub. Saudara mau dipagari, keluargamu mau dipagari, hidupmu mau dipagari. Buat pendamaian tiap hari dengan Tuhan. Jangan ada jarak, jangan ada masalah sama Tuhan. Kalau kita punya masalah sama setan, biar aja saudara. Semakin punya masalah semakin baik sama setan. Karena setan bukan apa-apanya kita ada urusan sama setan. Kita tidak ada urusan sama setan. Ya, tapi dengan Tuhan, jangan sampai kita bikin gara-gara saudara. Kalau kita musuhan sama setan, bagus. Artinya kita punya Tuhan yang akan bela kita. Tapi kalau kita musuhan sama Tuhan, siapa jadi pembela kita? Ya, Ayub itu tiap pagi bikin pendamaian. Kalau anakku salah, ampuni. Saya itu dengar dari seorang teman cerita. Kalau yang punya pergumulan terhadap anaknya atau terhadap suami, terhadap istri, kadang-kadang dikandani nggak bisa saudara. Dikasih tahu tuh nggak bisa, malah ribut, malah ngamuk. Sudahlah, kita sebagai imam berdiri di hadapan antara yang hidup dan yang mati. Ampuni Tuhan dosanya, ampuni dosa suamiku, ampuni dosa anakku, ampuni dosaku, ampuni dosa keluargaku. Kita yang berdiri sebagai imam bawa korban. Korban gak harus ngomong duit saudara, harus ngomong soal apa. Kadang korban itu adalah kalau saudara bangun pagi, saudara membakar korban, naikkan pujian kepada Tuhan, itu adalah korban. Kadang-kadang kita pelayanan, kadang-kadang ya memang ada apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, itu korban. Saudara percaya kuasa doa. Kadang dikasih tahu nggak bisa, tapi dengan kita mengadakan pendamaian, kita membakar korban di hadapan Tuhan, Tuhan bisa rubah dan Tuhan tetap bikin pagar dalam hidupnya. Tuhan jagai sehingga suatu hari nanti cawan doa kita penuh, kita akan lihat orang-orang kita kasih itu akan berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan ada ganjelan antara saya dengan Tuhan. Saya tuh senang kalau Pak Presiden tuh ya, Pak Hasto tuh ya, kalau mimpin pujian kan selalu ngajari kita angkat tangan gitu ya, pernah ngajar, beliau juga pernah ngajar. Saya itu ingat saja saudara ya, orang kalau suruh angkat tangan tuh paling males, setengah tiang, seperempat tiang, 3/4 atau ya, coba dibiasakan tuh kalau pas dalam hadirat Tuhan saudara, angkat tanganmu dua-dua. Bayangkan saudara tuh sedang di ruang X-ray bandara, pernah ke bandara saudara ya. Kalau ada logam di tubuh kita pasti akan bunyi. Di sepatu suruh ngelepas, ikat pinggang suruh lepas, kacamata suruh lepas. Pokoknya mengandung logam harus lepas. Kalau gigi palsu gak ngerti ya, gak bisa dilepas ya. Tapi di X-ray itu saudara tahu acaranya begini. Saudara mesti angkat tangan, dua-dua ke atas, ya kan? Lambang menyerah. Tapi itu sedang di screen saudara, di scan. Apakah ada sesuatu di hidup? Saat saudara nyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, angkat tanganmu, hadapkan wajahmu ke Tuhan. Tuhan, periksa hatiku. Selidiki kalau ada yang curang, ada yang salah di hidupku. Kalau aku ini nyimpen Tuhan, sakit hati sama temanku. Kalau aku ini masih ada Tuhan, yang tidak berkenan di hadapanmu. Kalau aku ini masih Tuhan, ada hal yang kau tidak suka. Berterus teranglah Tuhan, berterus terang. Supaya all is well. Tidak ada ganjelan antara aku dengan Tuhan.
Hadapkan. Kenapa sih orang tidak suka sama terang gitu ya? Kitab Yohanes berkata, Tuhan itu terang, tapi orang yang hidupnya tidak benar saudara, takut dengan terang itu. Mereka maunya sembunyi. Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan untuk punya fellowship, relationship dengan Tuhan. Di Kejadian 1 Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia. Tuhan berjalan-jalan bersama mereka, berbincang-bincang, bercakap-cakap. Tapi dosa memisahkan mereka. Tapi yang sejatinya, aslinya, otentiknya, kita itu berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita hidup, tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Tidak ada ganjelan antara saya dengan Tuhan. Gak ada, itu yang sejati. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan berkata bahwa kita ini mesti berdoa. Hari-hari ini kita semua diajar berdoa saudara. Bukan cuma pendoa yang harus berdoa, semua kita berdoa. Tadi saya belajar tentang imam saudara. Ada perkataan di 1 Petrus berkata, kamu adalah chosen generation, kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu adalah generasi yang dipilih Tuhan. Kita ini generasi yang dipilih Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Di zaman ini Tuhan mau kita ini jadi sejatinya kita. Sejatinya kita adalah imamat yang rajani. Saya sempat tanya sama suami saya, imamat yang rajani itu artinya apa? Imam dalam sebuah kerajaan. Atau kerajaan yang imamat. Bingung saudara, dia juga bingung, saya juga bingung sama bingung. Tapi terus saya baca Alkitab, saudara, kitab Wahyu itu dikatakan bahwa kita ini semua imam. Dalam sebuah kerajaan, anggotanya itu imam-imam kita semua. Kenapa dikatakan imam? Tadi kan sudah belajar ya, imam itu adalah yang berdiri di antara yang hidup dan yang mati. Jadi saudara mau pekerjaannya wira swasta, mau pekerjaannya pengusaha, mau karyawan, saudara mau bos, mau manajer, direktur, apapun pekerjaan saudara itu di hadapan Tuhan, saudara itu imam. Yang akan menaikkan korban untuk pendamaian bagi keluarga kita, buat bangsa kita, buat kota kita. Kita ini adalah imamat yang rajani. Kita ini akan dipanggil untuk berdiri berdoa bagi orang-orang sekitar kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Saudara sudah dengar kan bahwa Indonesia ini anak Krakatau itu dalam tanda petik terancam untuk erupsi atau apalah sih, nggak ngerti apa sih itu ya. Pokoknya kalau sampai itu terjadi nanti apalah bencana, kita mesti doa saudara. Diminimalkan Tuhan, diminimalkan. Caranya gimana nggak ngerti, tapi doa Tuhan diminimalkan. Tuhan tidak pernah menghendaki kematian orang fasik. Kalau ada orang fasik yang mati itu soalnya alamatnya sudah pasti kemana saudara. Tuhan tidak menghendaki, tapi Tuhan menghendaki pertobatannya. Maka kita mesti berdoa supaya pertobatan terjadi, lawatan harus terjadi. Kalaupun sampai harus terjadi bencana, diminimalkan. BMKG bilang ini akan ada tsunami, kita tolak dalam nama Yesus. Kita ini diberi kuasa, itulah otentiknya kita, sejatinya kita diberi kuasa. Eklesia, gereja Tuhan, itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan untuk punya kuasa, dunamos, untuk menahan semua yang jelek. Satu ayat saya pengen saudara lihat hari ini, tidak ada di LCD, saya mau bacakan di 1 Yohanes 5 saudara ya. 1 Yohanes 5 ayat yang 19, kalau bisa ditampilkan enggak apa-apa, enggak bisa saya akan bacakan buat saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita semua berasal dari Allah, itu sejatinya kita. Kita aslinya sejatinya kita itu berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia itu seluruh dunia saudara, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari benua ke benua, saya nggak ngerti, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa siapa? Kuasa si jahat. Kok bukan kuasa Tuhan? Salah ayatnya. Saya bacanya salah atau ayat Alkitabnya yang salah saudara? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita ini tinggal di antara yang jahat saudara. Orang mau berbuat baik sama berbuat jahat gampang mana? Ya kan? Gampang jahat. Ya kan? Anak kecil gak usah diajari sing jelek-jelek, tahu bisa nurun itu ya.
Itu makanya kita harus ngerti. Kita harus mengerti. Kalau tidak mengerti kita tidak mempersenjatai. Kenapa kita mesti berdoa? Kita mau tahan semua yang jahat. Kita ini asli, sejatiku berasal dari Tuhan. Dan roh Tuhan dihembuskan masuk di hidup kita. Kemarin saya dengar orang hamba Tuhan bilang, kita tuh terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita mati, tubuhnya mati. Rohnya balik ke surga, karena roh itu nafasnya Tuhan. Adam diciptakan belum jadi hidup sampai Tuhan menghembuskan nafasnya. Itu adalah roh, itu adalah ruah, itu adalah rohnya kita. Itu kembali ke Tuhan. Yang diadili, yang dihakimi nanti adalah jiwanya, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang jadi kehendak kita, itu akan dihakimi dan diadili. Ya, jadi masing-masing kita bertanggung jawab. Nah, dunia ini dikuasai oleh roh jahat, padahal kita mau hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Gimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sejatinya kita itu berjalan bersama Tuhan. Sejatinya kita seperti di Taman Eden, Tuhan berkata, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas semua yang berkeriapan di atas muka bumi, apa yang ada di air, semua itu dalam kuasa kita. Itu adalah sejatinya kita. Kita berasal dari Allah, setuju semua? Kesejatian kita, aslinya kita, itu adalah kita berasal dari Tuhan. Dan dunia ini adalah ladang misi buat kita, untuk kita bagaimana membalikkan keadaan kita, menghadirkan Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan di bumi seperti di surga. Kalau kita enggak berdoa, ya, John Wesley atau siapa Pak yang pernah sampaikan di sini, Tuhan itu dibatasi dengan doa kita. Kalau kita enggak berdoa, sebenarnya Tuhan enggak bisa apa-apa, saudara. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan dunia itu gelap, saudara. Ya, pada mulanya gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu roh Allah melayang-layang, buminya sudah terang apa belum? Sudah ada roh Allah, buminya gelap, saudara. Dan roh Allah melayang-layang. Sudah ada terang? Kapan terang itu datang? Waktu Tuhan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ada kegelapan, bahkan ada roh Allah di situ. Tapi belum terjadi apa-apa sampai Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dalam hidup kita, saudara diberi kuasa. Kita berasal dari Tuhan. Saudara punya kuasa. Tapi kalau tidak digunakan, berfungsi enggak? Kita ini diberi kuasa loh, saudara. Di tangan kita ini ada kuasa. Di mulut kita ada kuasa. Di hati kita ada. Saya juga ngomong sama diri saya sendiri. Tapi kadang-kadang kita enggak gunakan. Kalau hujan keras gitu ya, bingung ngarepe dhewe. Mobilnya dimusiki takut kebanjiran. Nah, saya itu jujur, saya cerita sama saudara ya. Kita ini kan tempat parkir jauh. Kalau sampai hujan, saudara. Saya tuh lihat jemaat kasihan ya. Saya sampai punya pikiran. Itu ada scaffolding tuh ya. Kakinya ada rodanya 4 toh. Tak pikir gini, atas ditutupi mika, kiri kanan dikasih mika gitu. Terus nanti orang-orang masuk di dalamnya toh. Terus didorong rame-rame gitu ke sana ke mobil gitu kan. Nggak kehujanan daripada pakai payung ciprat-ciprat gitu ya. Saya tuh lagi mikir-mikir gitu ya. Ini pikiran saya, saudara. Saya cerita sama suami saya, oh aneh-aneh katanya gitu. Soalnya daripada pakai payung, katanya payungnya hilang terus ya, kita nyiapkan payung juga hilang terus gitu loh. Terus mungkin kayak gitu aja, jadi bikin kayak itu loh, payon gitu, terus itu ditutupi plastik yang transparan biar orang bisa lihat, dan nabrak-nabrak, saudara, dan orang masuk dalamnya, terus jalan rame-rame disurung sampai di mobil masing-masing gitu kira-kira. Tiba-tiba di hati saya ngomong gini, orang kok repot, lah mbok kamu tuh berdoa, minta kalau kebaktian jangan hujan. Oh iya Tuhan. Saya tuh geli, saudara, saya geli dewe, orang kok senangnya repot. Lembok berdoa minta sama Tuhan setiap kali ibadah jangan hujan, bisa enggak? Saya bersaksi, saudara, rumah saya itu hujan. Rumah saya itu Taman Marina, kesini kan deket banget, saudara. Saya mikir, aduh Tuhan, kebaktian hujan. Nanti orang pada turun dari mobil susah itu masih hujanet gitu. Saya sampai jembatan, saudara, turun jembatan, deng, hujannya tuh hilang, saudara. Gerimis kecil banget. Saya sampai di sini semua orang ya kehujanan tapi itu kelembut gitu loh. Orang jalan enggak ada masalah. Tanpa payung pun enggak basah. Saudara percaya enggak sih Tuhan tuh luar biasa sayang sama kita. Amin. Kayaknya hal kecil, tapi kalau kita enggak gunakan kuasa itu, kalau kita enggak doakan, kita tidak berdoa, Tuhan tuh kayak dibatasi gitu loh, di limit. Nah tapi aku udah berdoa tapi kok enggak dijawab-jawab. Ada cawan doa, saudara. Kalau cawannya belum penuh ya nunggu no gitu. Yang penting jangan sampai kita ini
Mutung, tahu mutung enggak? Doa seminggu enggak dibales sama Tuhan, enggak dibales. Memangnya SMS saudara ya, cuman dibaca tok, cuman di-read enggak dibales gitu, memangnya koran gitu ya. Tuhan aku ini sudah doa bukan koran loh Tuhan, bukan laporan nih Tuhan enggak bales-bales. Ya wis ben, itu kedaulatan Tuhan, mau jawab karpe, enggak jawab ya terserah, yang penting all is well between us. Yang penting kita enggak kepahitan sama Tuhan. Saudara enggak kepahitan sama Tuhan toh? Ada yang kepahitan sama Tuhan enggak di sini, doanya enggak dijawab, coba. Nanti kita doakan rame-rame. Ya, percaya Tuhan itu baik sama kita. Tuhan masih bicara sama kita. Nah, saya belajar, hamba Tuhan, satu hamba itu berkata, tahun ini kan tahun Roh Kudus. Saya tuh minta sama Pak Oki mau gambarnya ke apa? Aku gak ngerti, dia kasih saya berapa gambar. Kok ini bagus ya? Saya gak ngerti gambarnya Roh Kudus saudara. Tahun ini era Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan dapat penyataan, the year of visitation. Ya kan? Kita punya tema ini kan? Tahun lawatan, tahun Tuhan kunjungi kita. Sekarang yang ada bersama kita di bumi ini, Roh Kudus saudara. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak tega ninggal kita yatim piatu. Tuhan berkata, aku gak akan tinggalkan kamu sendiri. Aku akan kirimkan penolong. Roh Bapa, janji Bapa, Tuhan berikan buat kita. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan nolong kita, jadi konselor buat kita, ya kan, ngingetin kita, ngajarin kita, mengurapi kita. Dan Roh Kudus itu adalah dunamos power yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, bangkit itu Roh Kudus, saudara. Dunamos power, roh yang sama Tuhan berikan buat kita. Apa enggak luar biasa? Ya, sekarang saya tanya dulu, ini hamba Tuhan saya ngomong gini, tahun ini kita mesti nembus alam roh itu kan kita ngomong tadi ya, dunia ini di bawah kuasa roh jahat. Ada yang namanya roh tenung, roh sihir, apalah sedang ditaburkan ketakutan, intimidasi, orang jadi takut, panik gitu. Saya ini orangnya panikan saudara. Saya bisa mengerti kalau orang panik karena saya ini bekas. Saya mau ngomong dengan diri saya, bekas orang panikan. Saya tuh panik bener. Suatu hari di kantor lama itu ya, saya masih kecil segini saudara, masih kecil. Saya di kantor lama itu ada hamba Tuhan bilang, tolong saya diteleponkan nomor ini ya. Tak telepon, Dia bisa ditelepon, teleponnya udah bisa. Hamba Tuhan ngomong, kamu tuh kenapa tuh? Wong nelpon enggak bisa cukup panik gitu loh, teriak-teriak atau ya, enggak bisa ditelepon. Coba lagi, nyambung saudara. Lah saya ini orang panikan. Saya sadar diri saya ini begitu saudara. Sampai saya tuh ngomong Tuhan aku tuh mau diperbaiki gitu loh. Jadi enggak panik station gitu ya. Apa-apa panik, dengar apa gitu, long reaksi cepat. Dulu ada gereja di Semarang kena bencana gitu, bom apa gitu. Saya tuh di Ungaran, saya tuh lari dari satu kamar ke kamar. Hei kamu tahu enggak ini dibom, saya teriak-teriak. Sampai orang bilang kamu tuh kenapa tuh gitu. Tenang. Lah saya tuh enggak bisa tenang. Saya ngomong Tuhan tenang dalam nama Yesus. Saya mengajak diri tenang. Harus tenang. Nah, menenangkan tuh hanya di dalam hadirat Tuhan saudara. Kalau enggak kita ini panik, ini pikirannya panjang gitu loh. Loh enggak begini terus nanti ini. Nanti orang ngomong gini, nanti gini. Panjang gitu. Itu namanya overthinking. Nah, ternyata ada bahasa kerennya saudara, overthinking. Teman saya psikolog ngomong coba terus ke kuedan nanti katanya. Orang yang terlalu mikir, satu hal besar, kembangkan, nanti barangnya tuh enggak ada, tapi rasanya tuh gede gitu loh. Padahal enggak ada apa-apa saudara. Nah, saya juga diomongin teman-teman, kamu stop, ojo kabeh kok pikir katanya gitu. Jangan semua dipikir, jangan semua. Serahkan Tuhan. Datang ke Tuhan, masuk dalam hati. Itulah kesejatian kita saudara. Kalau punya masalah biar Tuhan yang nanggung buat kita. Kalau kita punya beban biar Tuhan yang nanggung buat kita. Sebenarnya enak ya kan, tapi kita karep-karepe dewe gitu. Nah, belajar kenal Tuhan. Hari ini kita berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Orang benar mendengar kabar apapun, hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman saudara. Percaya, saudara percaya gak sih Tuhan bisa tolong kita? Percaya enggak? Kalau setiap kebaktian tidak hujan, saudara yang harus nulungi saya doa itu supaya tiap kali hujan, saudara mau kebaktian, saudara mesti ngomong tidak hujan. Supaya orang-orang tidak kehujanan, gitu loh. Ya. Jadi Asyar terutama tuh ya harus berdoa, kalau tidak saudara yang mayungi, Ben, kasih tugas mayungi hujan-hujanan, saudara. Enggak usah. Kita mau sepakat setiap kali hujan, khusus kebaktian, tidak ada hujan. Entah bagaimana caranya, Tuhan yang mengerti ya. Saya ini mau ngajak kita, karena hamba Tuhan ngomong tahun ini kita ini mesti dua untuk kita bisa nembus alam roh itu. Satu pakai pujian penyembahan, yang kedua pakai bahasa roh. Saya pernah dengar si hamba Tuhan ngomong kalau kita bahasa roh itu saudara, kita sudah separuh nembus gitu. Karena alam roh itu saudara ngerti kan ya,
Ada penguasa-penguasa di udara. Jangan ngomong peperangan rohani itu perjanjian lama, saudara. Itu di Efesus dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu, pengaruh roh-roh jahat. Itu memang ada gitu loh. Nah, kalau kita doain cuma mental gitu, mental. Saudara pernah merasakan enggak doa kok enggak nembus, doa kok enggak nembus tuh. Karena memang ada yang ngeblok. Masih ingat Daniel 21 hari berdoa, minta jawaban doanya. 21 hari dia berpuasa dan berdoa. Tuhan jawab enggak sih? Dijawab enggak doanya? Dijawab. Tapi ditahan sama penguasa media Persia. Penguasa media Persia itu siapa? Apa pemerintah? Manusia? Bukan, itu penguasa di udaranya media Persia itu ngeblok jawaban doanya, sehingga itu malaikat yang membawa jawaban doa, saudara, ditahan. Sampai Mikael harus datang ngadepi penguasa media Persia. Itu yang malaikat yang bawa jawaban doa Daniel turun ke bumi. Daniel, ini jawaban doamu. Sejak hari pertama kamu berdoa, Tuhan sudah dengar doamu. Tapi ada penguasa media Persia itu, roh-roh itu yang nahan doamu sehingga aku gak bisa turun. Setelah Mikael datang, itu diberesi, baru malaikat itu bisa turun bawa jawaban doanya Daniel. Ya, kita mesti belajar. Kita berdoa ternyata ada yang nahan di atas, saudara. Caranya gimana bisa nembus gitu. Saudara percaya pujian penyembahan itu berkuasa. Gak bisa nyanyi, suaranya pas-pasan gak masalah, saudara. Nyanyi dengan hati. Suara saya juga pas, saudara. Kalau bagus sudah ikut Indonesian Idol mungkin ya. Tapi kita ikut HTI Idol aja, gak usah juga, saudara. Gak usah lah ya, nanti yang menang Pak Hasto terus. Sudah habis biar aja. Ada ya, kemarin ada yang mau bikin apalah, saya gak ngerti nanti. Nanti 17-an mungkin kita lomba. Apa gitu, saudara ya. Nah, itu pujian penyembahan itu membebaskan. Saudara ingat Paulus dan Silas di penjara, dibelenggu, bahkan waktu saat mereka menyanyi-nyanyian pujian, itu belenggu dilepaskan, saudara. Dan saat pujian penyembahan itu kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Saat Tuhan bertahta, otomatis Tuhan yang memerintah, itu pasti ambrol, saudara. Siapa yang wani menghadapi Tuhan? Kalau Tuhan yang turun, kalau Tuhan yang bertahta, dia akan perintahkan semuanya shalom, semuanya jadi baik. Memuji menyembah Tuhan gak harus pakai apa-apa, saudara. Dengan apa adanya, saudara. Pujian penyembahan. Yang kedua, doa bahasa roh. Ini yang saya itu pengen tanya, apakah semua sudah bisa bahasa roh? Ada yang belum bisa bahasa roh? Ada. Ada lagi yang belum bisa bahasa roh. Ya. Semua sudah bisa bahasa roh, yakin ya. Sekarang pertanyaan kedua, dipakai gak bahasa rohnya? Dipakai. Kalau bahasa roh, umi-umi apa teriak-teriak, saudara? Teriak-teriak. Kalau kepengen teriak di gereja, saudara, kalau di rumah dimarahin tetangganya mungkin gitu ya. Tapi saudara itu perlu, kalau pas diajak pujian penyembahan di sini, teriak, sak banter-banter gitu ya. Tetangga saya kalau pas lagi di kebaktian mungkin telinganya harus pakai sumpel juga mungkin. Karena ya kalau pakai masker susah, Bu. Ya sudah, gak apa-apa, sak bisa nih ya. Tetap teriak, malah rodok gitu. Kenapa sih ya? Satu, kalau saudara itu ada terapi gitu. Teman saya itu punya beban gitu ya, meninggal suaminya, terus punya masalah pekerjaan, ditinggali utang pajak segala macam. Pokoknya hidupnya terus saya itu gitu. Tiba-tiba itu pergi, saudara, pergi kayak ke Dufan gitu toh. Diajak anaknya naik jet coaster, saya muter-muter tuh. Dia nggak ngerti kalau ternyata jet coasternya muter-muter kayak gitu. Sudah kadung masuk dalam nggak bisa keluar. Dia teriak-teriak. Turun dari jet coaster, dia ngomong, aku kok lega ya. Ternyata saudara itu perlu loh teriak ternyata. Daripada teriak-teriak di rumah dimarahi orang, saudara, teriak di gereja aja kalau pas bahasa roh yang banter bahasa rohnya, amin. Saya sama. Tapi yang kedua ya bukan itu aja, saudara. Kalau saudara doa bahasa roh itu membangun manusia, roh kita sendiri. Kalau kita kuat, kita bisa nolong yang lain. Kalau kita berkata, barang saya berkata-kata dalam bahasa itu membangun dirinya, bukan orang lain yang dibangun, diri kita yang dibangun. Ya, saudara itu kalau datang ke Tuhan, gak usah menghadapkan hatinya orang lain. Tuhan, ini loh si A sakit hati, Tuhan, ini loh si B punya masalah gini-gini. Wes toh, ngadep dulu sama Tuhan, hadapkan hidupmu, hatimu, urusan sama Tuhan dulu. Kalau saudara kuat, saudara all is well sama Tuhan, saudara bisa nolong yang lain. Ya. Jadi nanti kita mau doakan, siapa yang belum bisa bahasa roh. Saya ini kulaannya dari Pak Hengki itu kulaan dari Swedia, jauh banget, saudara ya.
import dari Swedia ini pengajarannya. Saya ajarkan, saya itu kalau dikasih kesempatan pelayanan ke desa-desa saudara, kerinduan saya cuma satu, mereka tuh bisa doa bahasa roh. Soal gini loh, kita ini kan doa suruh 1 jam. Alkitab yang ngomong bukan saya. Dapatkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Saya bersyukur hari ini HTE lagi gila doa semua saudara ya. Guru-guru doa, pastoral doa, staff doa, semua anak-anak muda youth doa. Setiap kita punya passion untuk doa, saya harap MK juga doa saudara. Alkitab yang ngomong, bisa gak kamu berjaga-jaga 1 jam? Saya itu dulu di gereja saya yang lama saudara ya, kepengen banget bisa bahasa roh, kepengen doa 1 jam. Saya kalau doa gini, Tuhan berkati papi, mami, kakak, adik, emak, sopo sebagai kabeh sampai yatim piatu semua jeda-jeda doa kabeh gitu. Malah saudara baru 5 menit. Masih 55 menit, balik lagi doanya. Tuhan berkati keluargaku, berkati sekolahan, berkati apa, sebut ke melet baru 10 menit. Mabuk saudara, saya jalani saudara. Ngomong itu weh 1 jam, ya pokoknya katanya harus 1 jam. Lah kalau saudara bisa bahasa roh kan enak toh. Yang berdoa rohmu, karena Tuhan itu roh, kita roh. Otomatis nyambung kan? Nah, saudara bahasa roh, kita enggak ngerti yang didoakan apa, tapi kalau kita bahasa roh saudara, itu cawan doa akan penuh. Dan kita sendiri akal budi enggak ngerti, yang penting Tuhan ngerti. Kalau akal budi kita ngerti, ini jawab gini, enggak yo gitu malah. Saudara bisa berdoa, Tuhan berkati aku. Pikiran ngomong, enggak yo kok diberkati gitu. Ya, Tuhan minta mujizat, mana mujizatnya? Kalau kita doa pakai akal budi, kadang kan akal budi kita nyaut-nyautin sendiri saudara. Tapi kalau kita doa dengan bahasa roh itu yang akan berteriak roh kita ke roh Tuhan. Dan itu akan efektif. Di desa-desa saya doakan teman-teman semua yang di jemaat, ada yang pendetanya pun enggak bahasa roh saudara. Saya kadang-kadang takut doa, iki gerjane bahasa roh porak yo. Kok tadi dicekal saya. Kan ada sinode yang enggak setuju gitu. Wes enggak apa-apa. Nah, saya tuh dulu kepengen banget bahasa roh enggak bisa. Bertahun-tahun setiap kali pencurahan Roh Kudus 10 hari saya datang saudara. Rumah saya tuh jauh. Rumah saya itu jauh, pokoknya saya naik angkot saudara, jalan kaki, naik becak segala macam saya lewati demi supaya saya bisa bahasa roh, enggak pernah bahasa roh. Sampai saya berpikir, oh aku orang dosa. Kalau yang di mimbar tuh mungkin suci gitu. Mungkin Tuhan sayang sama mereka, enggak sayang sama aku gitu. Mutung lah saudara. Sampai saya ke gerejanya Pak Petrus Agung. Saya duduk aja, orang kepada bahasa roh, saya melu-melu saudara. Melu-melu saya semua, saya ikut, apa sih, saya melu gitu saudara. Sejak hari itu saya bahasa roh, pokoknya saya kebaktian aku bahasa roh. Karena enggak ada saya doakan, enggak ada apa, saya GR, pokoknya aku sudah bahasa roh. Sampai suatu hari saya dicek, kamu tuh sudah lahir baru belum tah? Ya sudahlah gitu. Kamu bisa bahasa roh? Bisa lah. Bahasa roh caranya melu-melu, tiru-tiru. Orang semua bahasa roh, saya ikut bahasa roh. Tapi aku seneng kok, aku merasa itu bahasa roh dari Tuhan. Baru pulang saya mikir-mikir, oh jojok palsu ya Tuhan bahasa rohku ya. Saya sedih. Aduh jangan-jangan aku palsu, lahir baruku palsu. Jangan-jangan aku enggak ngalami Tuhan, aku gawe-gawe gitu. Terus saya itu bahagia banget waktu Pak Engki pulang dari Swedia. Dia ngene, saya doakan bahasa roh ya, 1, 2, 3, mulai bahasa roh semua. Enggak ada pengajaran saudara, toto semua bahasa roh. Apa melu-melu petiru-tiru saya enggak ngerti saudara, tapi yang penting gini loh, Alkitab mencatat, tidak ada orang bisa nyebut Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus, betul? Semua di sini percaya Yesus Tuhan. Ada yang meragukan? Apakah semua bulat percaya Yesus Kristus itu Tuhan? Dia bukan nabi, bukan orang baik, dia Tuhan, 100% Tuhan. Percaya? Siapa yang ngasih tahu? Sinten sing ngandani Mbah, nek Yesus niku Gusti. Siapa yang ngasih tahu kalau Yesus itu Tuhan? Ada yang ngasih tahu? Itu Roh Kudus saudara. Kalau bukan Roh Kudus kita enggak bisa percaya kalau Yesus itu Tuhan. Siapa yang ngasih tahu? Kita tidak pernah lihat dia. Ada yang dapat penglihatan Yesus mungkin 1, 2. Tapi sebagian dari kita mungkin enggak dapat penglihatan. Tapi kok kita bisa percaya Yesus Tuhan? Itu berarti Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang punya bahasa roh. Roh Kudus itu yang punya karunia bahasa roh, saudara. Ya, roh menaruh, Kisah para Rasul berkata, roh itu menaruh kata-katanya. Kita yang mengucapkannya. Nanti tokoh setan gimana? Nanti dari diriku sendiri gimana? Nah aku tiru-tiru gimana? Alkitab berkata, bapak mana anaknya minta roti dikasih batu, bapak mana anaknya minta ikan dikasih ular, bapak mana anaknya minta telur dikasih kalajengking. Kalau kamu minta Roh Kudus, Tuhan akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Artinya nggak mungkin sesat, nggak mungkin salah, saudara. Pakai gitu. Karena ini kita sudah urgent. Kita ini sudah bukan nanti Tuhan datang
Kata papi saya 2000 tahun yang lalu sejak Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah akhir zaman. Ya betul akhir zaman. Karena sehari sama dengan 1000 tahun di surga, saya nggak ngerti. Kita tuh sudah deket banget Tuhan mau datang. Ya tadi waktu nyanyi saya tuh hati saya tuh tiba-tiba terharu. Sebentar lagi ya Tuhan, kita nih ketemu face to face sama Tuhan. Saudara kangen enggak sama Tuhan? Pengen enggak ketemu Tuhan? Kapan tuh bisa ketemu Tuhan? Ya di dalam hadirat. Saudara nyembah Tuhan, saudara bahasa roh. Saudara bisa rasa Tuhan. Kalau tidak ada ganjelan antara kita dengan Tuhan, saudara. Itu langsung plus masuk, saudara. Ben kaget, semua beda ngantuk, saudara. Ya, itu kalau roh Tuhan menguasai kita. Kita lagi doa aja Tuhan. Nggak usah muluk-muluk sembahyang, walah Bapak nggak usah. Saudara nyebut aja namanya Tuhan. Saudara rasa ada Tuhan di sini. Saudara tutup mata, panggil dia, Tuhan. Dia ada buat kita, amin. Dia hanya sejauh doa. Kita nggak perlu naik gunung, saudara. Kita nggak perlu sampai pergi kemana-mana. Di tempat kita, dimanapun kita berada. 24 jam dia bersama kita. Saudara sedang bekerja, saudara sedang di jalan, saudara sedang menghadapi apapun. Sebut namanya, panggil dia. Dia ada buat kita, amin. Percaya Tuhan beserta dengan kita. Namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan tidak ninggal kita. Saudara takut sama Omikron? Enggak ya, saudara takut sama Tuhan ya. Amin. Tuhan lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Saudara takut resesi? Enggak ya. Tuhan lebih berkuasa dari resesi. Orang resesi kita resepsi aja saudara katanya. Amin. Kalau ini kegelapan, kita bilang ini kegenapan firman Tuhan. Amin. Kalau ini dikatakan apapun dunia boleh ngomong. Sejatinya kita ada bersama dengan dia saudara. Tidak usah takut, ada kekekalan di depan. Apapun kita alami di dunia ini tidak bandingannya dengan kekekalan yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Kalau saudara punya masalah, punya apapun, jangan lari ke tempat lain. Jangan minta pertolongan pada siapapun saudara. Masih ada Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan, kanker otak saudara. Sampai hari ini Tuhan tidak singkirkan kankernya. Ditawari alternatif pengobatan. Enggak. Kalau Tuhan mau sembuhkan aku, Tuhan bisa sembuhkan aku. Kalau enggak, aku tetap ikut Tuhan. Yang di dunia ini fana. Semua yang kita lihat ini akan sedang lenyap, saudara. Saudara cari kekayaan, ada orang-orang yang minta kekayaan pada roh-roh jahat. Apa enggak bayar, saudara? Anaknya jadi tumbal, nanti di dalam kekekalan dia juga disiksa di neraka buat apa? Yang dari Tuhan aja, yang sejati aja, yang asli aja yang dari Tuhan. Kita minta yang asli dari Tuhan, tapi Tuhan juga minta yang asli dari kita, sejatinya kita. Tidak usah ditutupi saudara. Adam dan Hawa berusaha menutupi, pakai daun, ya ditutupi gak bisa. Harus ada domba yang disembelih hari itu, darah harus tercurah, dan Tuhan tutupi, Tuhan yang mengcover dengan longkut. Dengan jubah ditutupi Adam dan Hawa. Sejatinya Tuhan itu mencintai kita dengan semua yang dia punya, saudara. Percaya? Surga ditinggal, saudara, buat kita. Dia tidak pedulikan dirinya demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sejatinya dia. Apakah ada kesejatian di hati kita yang kita berkata, Tuhan, aku ikut Engkau. Apapun Tuhan, aku ikut Engkau. Saudara mesti punya pengenalan akan Tuhan dan berkata, Tuhan, apapun aku ikut Engkau. Sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun masalah, sekalipun badai, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mencintai kita, amin. Dia tinggalkan surga, saudara. Reckless love itu artinya sembrono. Saudara pernah lihat cerita ada kebakaran, ada bayi di dalam, ada ibu yang mempertaruhkan nyawanya, menyelamatkan bayinya. Itu orang bilang gila. Tapi orang ibu yang punya anak itu, dia akan pertaruhkan apapun demi anaknya selamat. Tuhan sama. Dia sembrono, dia tinggalkan semuanya. Supaya mendapatkan kembali saudara dan saya bersama dengan dia dalam kekekalan. Amin. Itulah sejatinya kita. Tidak ada tempat lain yang aman, saudara, kecuali dalam hadirat Tuhan. Saudara, percaya Tuhan mengasihi kita. Ilmu di dunia ini Tuhan, ada juga orang-orang lain yang berusaha mencari Tuhan. Ilmu kesejatian yang tertinggi itu adalah manunggal.
Manunggal itu menjadi satu. Saudara, setiap perjamuan kudus berkata, aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Itu manunggal, saudara. Kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Jika dia di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jangan pernah takut, apapun Tuhan beserta kita. Amin.